Kita lanjutkan perbincangan saya ke Prof. Prof, tadi kita sudah dengar begitu ya nama-nama yang sudah diumumkan menjadi menteri maupun juga wakil menteri. Ada Menteri Luar Negeri Sugiono kemudian juga wakil menterinya. Tapi tentu publik kemudian berharapnya juga sama keberanian kita sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, bagaimana Ibu Retno Marsudi yang begitu vokal, berani menyampaikan sikap Indonesia begitu ya terkait dengan kondisi konflik global. Nah, apakah yang diharapkan publik itu juga bisa kita lihat dengan sosok yang ada saat ini diumumkan tadi barusan? Ya, saya sangat berharap ya. Karena begini, dewasa ini kalau kita bicara konflik antar negara itu basisnya adalah aturan, perjanjian internasional, pasal, piagam PBB dan seterusnya. Dan tadi kita dengar ini yang di luar ekspektasi saya, karena yang rumor-rumornya itu adalah Pak Menteri, Pak Sugiono, lalu Wamen ada dua, Pak Tata dengan Pak siapa ini dari Ketua Umum Gelora, Anies Mata. Nah, tadi disebutkan ada satu lagi yaitu Pak Hafaz Ugroseno. Beliau ini memang latar belakangnya hukum, ya, dan saat ini menjabat menjadi dubes di Jerman. Nah, ini mungkin bisa menjadi penguatan ketika kebijakan-kebijakan luar negeri yang akan dijalankan itu harus didasarkan pada aturan, ya, pasal yang mana yang ini. Karena bagi orang hukum ini kan satu fakta itu bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Demikian juga ketika kita melihat misalnya serangan di Gaza, kalau dari pihak Israel mengatakan kami menjalankan pasal 51 piagam PBB karena kami diserang oleh Hamas. Nah, tapi di sisi lain masyarakat internasional menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Israel itu sudah tidak proporsional dan dianggap sebagai genosida begitu. Nah, sekarang tantangannya dengan adanya menteri dan 3 wakil menteri ini adalah bagaimana mereka bisa membangun chemistry di antara mereka. Tidak saling menonjol. Lalu kemudian mereka bisa meresapi, menghayati apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo sebagai pimpinan tertinggi. Karena menurut saya Pak Prabowo akan lebih engage dengan masalah-masalah internasional. Mencoba untuk mengangkat Indonesia dan kemudian memberikan berbagai macam solusi. Artinya Pak Prabowo akan lebih vokal dalam bersikap, menyatakan dalam forum-forum internasional, akan lebih seperti itu? Betul sekali, betul sekali. Beliau dengan tidak ada tedeng aling-aling misalnya, walaupun kita tadi pagi melihat ya tamu-tamu dari berbagai negara hadir, beliau dengan sangat keras mengatakan bahwa kami ini pernah dijajah, kami ini pernah ditindas, ya. Dan kita tahu ada negara-negara mungkin yang ada di situ, bahkan kekayaan negara kami diambil. Ya, bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tetapi diambil oleh negara lain. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus diartikulasikan dengan baik. Jangan sampai tadi 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Itu menjadi berbalik begitu ya. Nah, ini teman-teman dari Kemlu dan saya lihat memang Pak Sugiono bukan berlatar belakang dari Kemlu. Pak demikian juga Anies Mata, tetapi 2 orang yang menjadi wamen adalah latar belakang dari Kemlu. Jadi mereka ini juga harus bisa membangun chemistry birokrasi dengan menteri dan wakil menterinya. Ini yang juga sangat penting karena jangan sampai birokrasi itu kehilangan arah gitu ya, atau misalnya merasa bahwa mereka tidak dibiarkan dan kemudian dan sebagainya. Jadi ini harus kerja bersama. Sekali lagi Pak Prabowo selalu menekankan bahwa kita harus bersatu, jangan cekcok, ya, karena semuanya itu sumbernya adalah Pak Prabowo sebagai presiden saat ini. Demikian. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.